Kalau kita merenungkan kisah Paskah mulai dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane sampai Tuhan Yesus harus berjalan ke Bukit Golgota dan disalibkan bukanlah perkara yang mudah. Sebab apa? Ketika berdoa di Taman Getsemane, Tuhan Yesus sudah mengalami stres yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, sampai keluar darah dari keringatnya. Artinya apa? Tuhan Yesus mengalami kondisi di mana pembuluh darah kecilnya yang ada di sekitar kelenjar keringat itu pecah atau hematidrosis. Dalam Lukas 22 ayat yang 44 demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bahkan dalam doanya pun Tuhan Yesus berdoa, Bapa sekiranya cawan ini berlalu. Artinya apa? Kalau bisa ini jangan terjadi, tetapi Tuhan Yesus kembalikan lagi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Tuhan Yesus tetap taat melakukan apa yang menjadi tugasnya, setia sampai akhir. Bahkan ketika ditangkap pun, Tuhan Yesus bukan sekedar ditangkap, bahkan dicambuk berkali-kali. Meskipun Alkitab tidak mencatat berapa kali, tetapi sejarah menunjukkan secara penelitian, kurang lebih apa yang menjadi cambukan Tuhan Yesus itu kurang lebih 200-an kali. Dan cambuknya bukan sekedar cambuk, tetapi ujungnya ada bolanya, kemudian ada seperti duri-duri, sehingga ketika dicambukkan itu menancap di dagingnya dan bisa merobek kulit, kemudian dagingnya bisa terkelupas. Ini kondisi yang benar-benar secara fisik sangat-sangat sakit sekali. Dan Tuhan Yesus harus alami itu kurang lebih 200-an kali cambukan. Ya, darah sudah keluar dari sekujur tubuhnya. Dan tidak hanya berhenti di situ. Tuhan Yesus harus memikul salib jalan ke Bukit Golgota yang jaraknya kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo. Dengan memikul salib dengan beban kurang lebih 50-an kilo. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu memikul salib yang horizontal kurang lebih beratnya 50 kilo. Saudara bisa bayangkan, tubuhnya benar-benar sudah keluar darah banyaknya karena cambukan tersebut dan harus berjalan memikul berat 50 kilo ditambah dengan mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus sampai jatuh ke tanah karena bebannya yang begitu amat luar biasa, stres secara mentalnya, kemudian fisiknya, dan akhirnya Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota. Tidak hanya itu, di Bukit Golgota pun harus disalibkan, ya, dipaku, kemudian kurang lebih sekitar 6 jam bertahan di atas kayu salib. Kondisi yang benar-benar secara manusia sudah tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus tetap bertahan sampai Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Artinya apa? Sudah lunas semua hutang-hutang dosa kita ditanggungnya lewat karya salibnya. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu adalah semata-mata untuk kita semua manusia yang berdosa, dan terkhusus bagi saudara dan saya yang mau percaya akan kasih-Nya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa untuk mengampuni setiap dosa kita. Seharusnya kita yang mengalami. Yesaya mencatat di dalam Yesaya 53, ya, di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya seharusnya kita yang mendapat hukuman karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Tetapi Tuhan Yesus mau gantikan itu. Supaya apa? Saudara dan saya diampuni dosanya. Dan kita layak nantinya masuk dalam kekekalan, hidup selamanya bersama dengan Bapa di surga. Seperti apa yang dialami oleh salah satu penjahat. Ketika Tuhan Yesus disalibkan ada 2 penjahat. Yang satu, dia sudah tahu bahwasanya Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Makanya dia berkata, kalau saya layak dihukum. Kalau saya layak dihukum. Tetapi kalaupun Tuhan berkenan, izinkan saya bersama dengan Engkau Tuhan.
Tuhan Yesus mengampuni dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Artinya apa? Di salib pun Tuhan masih mengampuni penjahat tersebut. Tetapi lain dengan satunya yang dia tidak mau tahu tentang Tuhan. Dan saya percaya orang yang satunya ini, penjahat satunya yang dia sudah berkata, Tuhan sekiranya aku ada bersama dengan Engkau, bersama-sama juga bersama Tuhan di surga. Artinya apa? Kita yang harusnya mati oleh karena pelanggaran kita, sekali lagi Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang menyucikan kita, Tuhan yang melayakkan kita. Semua hal yang kita terima, bahkan keselamatan nantinya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan di Paskah ini, sekali lagi, kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan, pengorbanannya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita benar-benar menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan doa saya, saudara senantiasa ada dalam naungan kasih Tuhan, ada dalam jalannya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan bagikan keselamatan yang sudah kita terima ini kepada banyak orang, bahkan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.